Di era itu film Indonesia yang standar gitu ya, yang skala menengah aja budget itu sekitar 3M gitu. Iya. Yang Betul, tahun normalnya. itu ya. Di tahun itu. Betul. 60M tuh udah mewah sekali. Mewah sih. banget. Nah, kalau udah pace, ritme, rasa itu udah lagi nggak cuman pelajaran yang di sekolah, malah nggak susah untuk menjelaskan. Bahkan salah satu film yang Mas Hasta edit, Cabokan, itu jadi skripsi saya, Mas. Oh gitu ya. Zaman kuliah. Orang kalau misalnya nonton streaming 10 menit pertama dia nggak jelas ini ceritanya tentang apa, itu dengan mudah dia akan drop off. Pertama cinta dulu pada ini film. Karena kalau nggak gitu susah gitu ya. Apalagi di bidang editing yang kerjanya sendiri, nggak dikenal orang. Di ruang gitu yang gelap. Bapak kerja di Wanirejo. Sementara kalian hidup enak-enakan di Jakarta. Gak ada ngajen-ngajeninya ke uang tua. Lo ini sumber duit kalian toh, Pak? Hah? Pak. Mas. Anda gak pernah menghormati orang tua. Bapak kenapa, Pak? Mas, Pak. Mas. Mas, Pak. Sayang, Pak. Bapak. Mas Iman, Pak. Bapak. Bantuin. Pelan-pelan. Bang, kita bawa aja ke mobil. Ayo cepetan bawa. Mau ngapain, Bang? Bentar dulu. Ambulans paling dekat dari Sleman lagi. Cari lagi, Ruth, yang lain. Ya, di mana? Ya, masa nggak ada klinik, nggak ada apa gitu loh. Cari, ayo cepetan. Yaudah kita bawa aja, kita bawa sekarang. Apa? Puskesmas, ada puskesmas dekat sini. Ada di mana? Yang kenapa ya? Tahu Pak, siapa Aris? Mama. Apa sayang? Bapak. Onopo to? Astagfirullahaladzim, Pak. Selamat datang di acara Diskusi Taman Belakang, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik yang melibatkan alumni PL. Nah, tadi itu adalah trailer dari film Abadi Nanjaya. Itu akan tayang di paruh kedua 2025 nanti. Nah, di sini ada penulis skenarionya, yaitu Bro Agasyah Karim, angkatan 97 PL. Selamat datang, Bro. Halo, Rika. Boleh nggak sih kita tahu ini cerita tentang apa sih? Ya, jadi ini adalah film karya Kimo Stambul, sutradara Kimo Stambul yang dulu dikenal sebagai Mo Brothers. Jadi dia bersama Timo Cahyanto gitu ya, berdua mereka dikenal sebagai Mo Brothers. Nah, ini sekarang dia kerja sendiri. Ini adalah kolaborasi ketiga saya bersama Kimo sesudah Sewu Dino dan Teluh Darah. Ini adalah film bergenre zombie yang nanti akan tayang di Netflix. Kalau boleh kasih bocoran dikit sih, ini adalah tentang sebuah keluarga disfungsional yang bapaknya tuh pengusaha jamu gitu ya. Dan dalam usaha si bapak ini untuk mencari keabadian untuk bisa hidup awet muda terus, itu dia nggak sengaja menciptakan sebuah jamu yang ternyata membuat dia berubah menjadi zombie. Jadi ini ada genre-nya adalah genre zombie, film zombie. Gitu. Oh iya, keren. Nah, di sebelahnya juga ada narasumber yang nggak kalah keren, ya ini Mas Sasta Sunu. Wah, angkatan 82 PL. Mas Sasta ini juga membawakan satu film trailer ya, yang untuk kita lihat. Kita lihat bareng-bareng dulu sebentar ya.
Jadi, cuma ini yang selamat dari kalian? Betul, Pak. Kami dari Tentara Republik Indonesia. Republik Indonesia tempat orang-orang merdeka. Apa kau benar-benar yakin bahwa Allah akan merestui Republik ini? La ilaha illallah. Kenapa kamu di Java? Membunuhi Belanda. Jadi pilihannya tali atau peluru. Hidup memang selalu soal pilihan, kan? Allah mengirimkan ini semua untuk suatu maksud. Ze zitten overal. Verborgen halen ze ratten. Ik kan ze voelen. Ik voel het. Ada pembangunan lapangan udara. Kita harus hancurkan lapangan udara. Apapun caranya, apapun resikonya. Kalian sedang apa? Jen, harusnya nggak ada di sini. Itu juga mereka. Kita tidak punya pilihan. Selalu ada pilihan. Buat tentara tidak. Anak buah Bapak, apa semua bisa dipercaya? Negeri Belanda itu bagus. Kenapa tidak pulang saja ke negaramu yang indah itu? Keren banget ya. Itu kayaknya filmnya mahal tuh kayak biaya pembuatannya tuh. Betul. Ini saya beruntung di produksi ini karena film dengan genre yang memang cukup jarang di Indonesia, tapi biayanya proper. Jadinya dari segi saya aja gitu ya sebagai editor tuh menyenangkan karena mereka dengan biaya yang proper bisa menghasilkan shot yang begitu banyak. Satu scene tuh bisa multi kamera, bisa sampai 5 kamera sekaligus dijalankan gitu hanya untuk adegan sing tokoh melayang dari satu gedung ke gedung lain gitu ya. Itu ada yang 4 gitu. Apalagi kalau udah ledakan bisa 5-6 kamera berjalan gitu ya. Jadi menyenangkan sekali karena akhirnya saya bisa bermain dengan shot gitu ya di ruang editing demikian gitu. Dan trilogi ya Mas ya. Trilogi. Jadi yang pertama itu 2009, kemudian yang judulnya Merah Putih, terus yang kedua Darah Garuda, yang ketiga Hati Merdeka itu 2011. Jadi 2009, 2010, 2011. Oh, itu Mas Asta semua yang ya, ini. Oh, saya oke. gitu. Kalau boleh tahu ini budgetnya berapa Mas kira-kira gambarannya? Waktu itu pernah di-mention kalau nggak salah sekitar 60 M di 2009 loh ya. Itu gila sih. Gila ya, emang. Gila. Karena tiga film. Itu di tiga era film tapi. Di era itu film Indonesia yang standar gitu ya, yang skala menengah aja budget itu sekitar 3M gitu. Iya. Yang betul. Tahun itu ya. Di tahun itu. Betul. 60M itu udah mewah sekali. Mewah banget. Mewah banget. Ya. Jadi sebenarnya ini rencananya tadinya malah 6 film series, 6 film TV series kan. Tapi akhirnya kita diskusiin akhirnya nggak usah jadiin film aja, nggak usah ke TV, sayang. Saya bilang ini film perang besar kok. Saya tahu ininya biayanya ya. Terus sayang ke televisi. Udah nanti televisi dijual di televisi aja gitu. Agak ngompor-ngomporin juga ke bule-bulenya. Kebetulan memang yang produsernya kan orang Amerika ya. Mereka PH-nya namanya Market House gitu. PH Indonesianya Media Desa namanya gitu. Nah, itu
awalnya memang 6 series, akhirnya dijadiin 3 sequel. Oh, gitu. Oke, keren. Nah, kalau bagi yang penasaran, Mas Sasta ini adalah offline editor. Nah, mungkin banyak yang kurang begitu tahu nih. Kalau offline editor itu seperti apa sih, Mas? Iya, memang pada rancu ya dengan editor-editor yang istilahnya sekarang. Apalagi kalau kadang-kadang dicampur sama editor foto gitu ya. Karena itu beda banget gitu loh. Editor yang online ya, itu hanya cuma sebenarnya menyebutnya itu hanya karena offline online itu biar gampang saja. Offline itu sebenarnya ya editing, di mana dia harus menguasai tentang storytelling, naratif gitu ya. Terus struktur cerita itu bagaimana gitu ya. Jadi memang dasar-dasar misalkan penulisan juga tahu gitu ya. Gak perlu dia jago nulis, tapi ilmu penulisan itu nanti jadi bekal di editing. Terus dia harus tahu pace. Itu kan, nah kalau udah pace, ritme, rasa itu udah lagi nggak cuman pelajaran yang di sekolah, malah nggak susah untuk menjelaskan teori apa yang menjelaskan tentang ritme. Dan kalau ritme masih musik masih ada, tapi kalau emosi biar dapat. Nah itu yang harus jadi struktur cerita harus dikuasai. Terus kapan memunculkan tokoh A gitu ya, nanti tokoh B, bahwa menit keberapa itu harus X1, itu harus dikuasai. Dan itu dasarnya kan dari ilmu skenario gitu loh, bahwa sekian persen filmmu harus X1 udah selesai. Nah kadang-kadang kan sutradara begitu asik membuat shot, begitu dulu jujurin, saya nyebutnya jujuri di awal, wah X1-nya sampai 30. Nah itu harus berpikir jangan sampai gimana memangkasnya gitu loh. Kan idealnya 15 ya. Katanya seperti itu. Pokoknya 25%. Cuman nggak bisa 25% juga. Kalau bisa, saya pernah berdiskusi gitu. Kan masih sama ini kan X1-nya 25. Sayang kenapa nggak 15? 25 kita filmnya 2 jam lebih. 25% masih masuk loh. Saya bilang jangan angka banget ya itu ya. Kenapa kalau bisa 15 menit, kenapa harus 25 menit? Karena penting menggrab penonton segera, biar penonton oke, ini film tentang ini dan dia siap menonton menit-menit berikutnya kan gitu. Iya, saya cuma mau nambahin, Mas Sasta nih senior banget lah di dunia perfilman kita, sangat dihormati. Bahkan salah satu film yang Mas Sasta edit, Cabokan, itu jadi skripsi saya, Mas. Oh gitu ya. Zaman kuliah. Ya. Gara-gara itu saya bisa kenalan sama Technia, yang akhirnya memproduksi film pertama saya. Oke. Ya, jadi ya itulah, mungkin industri ini kecil, kita semua saling kenal ya eventually ya. Betul. Saya juga baru tahu, ternyata Mas Sasta alumni PL gitu kan. Baru tahu belakangan. Iya. Berarti dari kedua narsum kita ini garis tengahnya adalah cerita. Baik dari skenario maupun dari editingnya. Betul. Sebelum kita masuk lebih lanjut, gua mau bacain sponsor kita hari ini, yaitu Simply Meat. Itu punyanya Bangkong Angkatan 97, which is angkatan sama Aga. Yes. Nah, produk Simply Meat terbuat dari daging sapi pilihan, halal, bergizi, serta berkualitas. Produk Simply Meat bebas bahan pengawet buatan sehingga aman dikonsumsi segala usia. Produk olahan Simply Meat yang kaya akan protein daging sapi atau ayam sangat praktis untuk dikombinasikan dengan berbagai menu makanan dan kesukaan keluarga. Produk Simply Meat tersedia dari berbagai pilihan produk, yaitu bakso sapi, frikandel sapi, luncheon sapi, ayam, sosis Brochwurst, torgyu, dan sei wagyu atau ayam. Nah, untuk cek produknya bisa di bawah sini ya. Itu gue vouch sih, sei sapinya enak banget. Iya, gue juga udah pernah coba, enak banget ya. Mantep. Yes. Nah, ya, dia juga punya tagline yang cukup menarik. Produk frozen food bergizi dan sehat, ya Simply Meat, jangan yang lain. Setuju. Mantap. Nanti saya pesan juga. Iya. Nah, kita langsung aja nih. Tadi kita membahas dari Mas Sasta ngomong gimana cara ngehook penonton di awal. Ya, gue juga sempat membaca kalau misalnya ketika membuat film itu yang penting adalah 10 menit awal gitu. Nah, gue pengen tahu kalau dari sisi penulisan skenario ataupun dari sisi editing itu seperti apa sih di 10 menit krusial pertama itu gitu. Mungkin dari Mas Aga dulu ya. Itu benar sih. Bahkan ada beberapa skenaris tuh yang bilang bahwa kalau bisa tuh dari adegan pertama itu kita sudah menyebutkan sebenarnya ini film tentang apa. Jadi penonton langsung ke hook, bener. Dan kalau boleh nambahin, ini juga kayaknya nggak cuma berlaku di film yang kita tonton di layar lebar ya. Ini kan saya udah setahun terakhir
akhirnya kerja di salah satu layanan streaming dan ini semakin terbukti sih bahwa 10 menit pertama itu sangat penting. Biasanya orang kalau misalnya nonton streaming 10 menit pertama dia nggak jelas ini ceritanya tentang apa, itu dengan mudah dia akan drop off. Mungkin kalau di bioskop agak mending ya karena dia udah beli tiket terpaksa duduk ya. Dan oke lah ini film sebenarnya bukan selera gue tapi gue jabanin aja deh. Tapi kalau di streaming itu jauh lebih kejam. Begitu kita gagal untuk ngehook penonton di 10 menit pertama itu udah dia buyar dan kemungkinan besar akan ditinggalkan. Betul. Iya, betul banget. Remote itu bisa membunuh kita ya. Yes, bener banget. Oke, kalau dari sisi editing gimana Mas itu Mas? Sama, jadi saya merasakan memang manfaat saya gitu walaupun ngambil spesialisasi waktu di sekolah itu editing, tapi ilmu skenario itu penting sekali sebenarnya buat saya karena penjaga storytelling itu kan dimulai dari penulisan. Betul. Kemudian ya, betul. Diterjemahkan oleh sutradara. Dialah second storytellernya. Materi yang dibuat oleh sutradara semuanya ada di meja editing. Apapun itu. Berarti editing juga harus orang storyteller kan gitu. Ya. Editor yang bagus biasanya yang ngebaca skrip juga ya Mas ya. Betul. Harus. Jadi dia juga harus paham bahwa pertama harus isi apa aja sih? Kita harus dikenalkan bagaimana tokohnya muncul di dalam frame, perkenalan gitu karakter, ya. Terus kemudian persoalannya harus jelas. Dan ini hal-hal seperti ini bahkan terbawa oleh saya ketika saya ngedit dokumenter. Oh wow. Dokumenter aja kan kadang-kadang ya bebas aja yang bikin sutradara, apalagi dokumenter yang tidak pakai skrip. Dia cari itu. Tapi saya membentuknya itu saya harus tetap konstruktif naratif seperti yang diajarkan oleh skenario. Saya harus jelas gitu dari sekian banyak tokoh-tokoh yang direkam di dokumenter supaya penonton tahu ini tokohnya, saya harus tahu komposisi dan sebagainya. Akhirnya yaitu penonton tahu tokohnya ini, lalu persoalannya apa yang mau disampaikan. Ya, istilahnya latar belakang cerita. Betul. Sampai akhirnya titik point of attack. Yes, disitulah masalahnya dimulai. Ya. Dan akhirnya masuk ke act 2 pengembangan. Kan seperti itu. Bahkan di dokumenter saya bekerja, pikiran saya seperti itu. Ya. Kurang lebih gitu ya. Walaupun bahkan saya pernah ngedit dokumenternya bukan subjeknya bukan tokoh manusia. Tapi benda, orgel. Ya. Cara berpikir saya begitu bahwa dari ada pemain orgelnya, ada tukang servis orgelnya, tapi bagaimana itu harus penonton tahu yang jadi tokoh ini orgel. Jadi benda mati kan, bukan si pemainnya ataupun tukang servisnya. Jadi latar belakang bagaimana si orgelnya itu berada di tempat itu juga diceritakan. Ya. Terus kemudian akhirnya segala cerita dari dua sumber ini mengarah inilah perjuangannya si orgel, kan begitu. Karena skenario mengajarkan itu. Kalau saya boleh kasih tip nih buat Om Bros di luar sana yang mungkin teman-teman alumni yang mungkin ada minat untuk penulis, jadi editor atau bahkan penulis skenario. Coba deh nyalain stopwatch setiap kali nonton film-film favorit. Betul. Film-film yang bagus itu pasti kita bisa lihat deh 10-15 menit pertama semua karakternya sudah diintroduce, dan di 20-30 menit pertama itu udah inciting incident atau insiden yang akhirnya membuat si hero ini harus berpetualang gitu ya. Itu pasti sudah terjadi. Lihat deh. Itu hampir bisa dipastikan di apapun film yang kita tonton. Yang bagus-bagus ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau membuat skenario sendiri, membuat cerita sendiri, itu apa saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Sama kayak kan dia ada beberapa aliran gitu ya mungkin ya. Alirannya apa aja sih dan apa aja yang mesti disiapin gitu basically? Sebenarnya sih mungkin bukan aliran ya, tapi lebih kayak format ya. Mungkin format, ada beberapa format. Jadi yang pasti itu kan cerita yang umum tuh ada awal, tengah dan akhir. Jadi dari situlah kita kenal istilah namanya cerita 3 babak, struktur 3 babak, di babak pertama kita memperkenalkan karakter dan juga masalahnya. Di babak kedua kita membuat masalahnya semakin intens, dan di babak ketiga kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tapi dari struktur yang basic itu masih dikembangin lagi tuh. Ada yang menganut aliran
format 5 babak. Jadi ada kayak semacam X0-nya, terus nanti ada kayak semacam penutupnya. Itu biasanya lebih banyak dipakai di TV, serial TV. Jadi kalau misalnya kayak kita nonton Breaking Bad atau kita nonton The Sopranos, itu dia menggunakan struktur 5 babak. Ada juga selama 15 tahun terakhir nih yang lagi lumayan ngetren nih di kalangan penulis skenario itu 8 sequence. 8 sequence. Jadi Dan Harmon itu ya. Dan Harmon, Save the Cat, itu banyak yang dipakai sekarang oleh penulis-penulis sekarang ini. Tujuannya lagi-lagi sebenarnya struktur itu tuh lebih buat jadi kayak checklist sih buat kita sebagai penulis nih. Kita udah apa namanya? Karena tujuannya kan sebenarnya gimana kita membuat penonton terus tertarik untuk mengikuti gitu kan. Jadi kayak ada semacam every 10 to 15 minutes harus ada sesuatu yang terjadi yang membuat ceritanya berkelok ke arah yang lebih menarik gitu. Beberapa penulis mungkin udah nggak perlu lagi menggunakan itu karena secara insting udah terasah banget yang tadi Mas Hasta bilang. Jadi udah secara insting ya udah dia nulis emang nanti dia nggak usah pakai checklist itu, tapi sesudah dia selesai nulis ternyata bisa juga dibagi menjadi 8 sequence atau 5 babak atau 3 babak itu gitu. Jadi saya bisa bilang sebenarnya pembabakan semacam itu tuh gunanya lebih buat yang let's say yang baru mulai lah. Baru mulai yang emang apa namanya lagi mau mengasah insting tersebut gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi skenario udah terbentuk nih. Terus abis itu film udah di syuting. Nah, ini masuk ruang editing ke tempatnya Mas Hasta. Nah, apa yang pertama kali Mas Hasta lakukan? Sebenarnya ada berbagai cara ya karena ada berbagai teknologi. Cuma akhirnya kami para pekerja teknis ini berusaha menyamakan. Jadi kalau dulu zaman masih seluloid itu tidak terlalu rumit dengan namanya format. Kalau sekarang format sehingga harus dipertanyakan syutingnya kamu pakai format apa, kamera apa gitu. Kamera reflex sama seperti ini Sony ya pasti beda formatnya. Jadi harus tahu konsekuensinya apa teknologi. Ngomongin workflow ya Mas. Workflow. Itu maksudnya program editingnya pun akan berbeda nantinya atau gimana? Tidak, itu hanya apa ya step-step kerjanya ada berbeda gitu loh ya. Nah sekarang sih berusaha disamakan dengan adanya convert yang akhirnya berusaha menyamakan bahwa kita punya satu file saja yang untuk ketika editing offline, yaitu misalkan MPEG-4 dengan H264 gitu ya. Udah itu aja sehingga nanti mau lari di online-nya itu ke mesin apapun bisa kebaca. Jadi ini teknologi perlu juga diketahui secara dasar-dasar gitu ya. Nah, yang pertama dikerjakan adalah apa? Kalau dulu kita harus mengesing suara dan gambar, tapi dengan teknologi baru dan kemudian akhirnya kita duduk bareng ya, karena itu perjuangan yang cukup lama. Ketika ada teknologi ini, siapa yang ngesing gitu loh. Dulu sempat jadi pertanyaan dan ini akhirnya disepakati sekarang di IT lah yang akan ngesing. Gue kemarin lihat tuh Mas di YouTube tuh orang ngedit masih pakai Moviola. Waduh, digunting-gunting dulu Mas Hasta sempat menjalani. Gila. Itu. Kalau sekarang Mas pakai apa emang produknya? Pakai komputer dengan aplikasinya biasanya 2 saya, kalau nggak Premiere atau DaVinci. Tapi juga sering Avid. Kalau Avid itu udah lengkap karena memang lebih mahal aja. Jadi sudah computerized. Sejak saya mengerjakan petualangan Sherina sebagai asisten saat itu, kerjanya sudah digital sebenarnya. Nice. Dengan komputer. Tapi sebelum itu ketika masa-masa kuliah saya masih pakai potong, betul-betul potong pakai selat gunting, dilem satu-satu, terus kebeset lah gitu ya, segala macam. Pokoknya lu kalau dikit tapi itu jadi seninya. Makanya ada istilah kalau misalnya left on the cutting room floor, ditinggalkan di ruang editing, di lantai ruang editing. Itu karena ya literally dulu kalau ngedit ya masih dalam bentuk seluloid gitu Mas ya, dan adegan yang nggak terpakai ya udah dibuang aja di lantai. Ditaruh gitu loh. Kalau lu bro pakai apa aplikasi? Kalau kita yang paling umum dipakai itu namanya Final Draft. Final Draft. Tapi
jujur gue karena gue nulis berdua ya, jadi gue nulis sama partner gue namanya si Ogi Khalid Khashoggi. Karena kita tinggal di kota yang berbeda, dia di Jogja dan gue di Jakarta, dan ini lagi-lagi kemajuan teknologi ya, jadi memudahkan ya. Actually sekarang nulis pakai Google Docs tuh udah bisa nulis nulis skenario. Udah ada formatnya sudah benar. Ada plugin-nya untuk membuat formatnya jadi format skenario. Gitu. Ya ini sebenarnya sih yang kenapa kita sampai harus memakai Google Docs atau yang lain-lain, itu sebenarnya karena format, memudahkan format aja sih. Jadi saya jadi nggak kebayang kalau saya sering ngobrol sama penulis-penulis senior kayak Mas Jujur Prananto, dia cerita lo enak sih gak sekarang tinggal pakai Final Draft. Kalau dulu gue masih pakai mesin ketik, masih pakai Olivetti, ya formatnya ya harus dijaga sendiri, gitu. Jadi ya kita bener-bener lah dimudahkan lah sekarang ini. Benar. Kalau misalnya apa ya, anak-anak ada yang mau masuk ke dunia film gitu. Nah, kita pengen tahu gimana sih caranya dari sisi penulis skenario dan tentu satu lagi dari sisi editor gitu. Oke, kalau saya cuma bisa sharing yang selama ini saya jalanin dan saya lihat gitu ya. Kalau untuk penulis skenario, saya bisa bilang yang pertama bisa dilakukan adalah mulai dengan menulis. Mulai aja nulis. Jangan terlalu mikirin soal saya mesti masuk dulu ke sebuah institusi tertentu baru saya bisa nulis. Enggak, jangan kayak gitu. Justru harus ketika kita masih belum jadi apa-apa gitu ya, belum bisa disebut sebagai penulis skenario, kita justru harus mulai dengan menulis skenario itu sendiri. Karena dengan berbekal skenario-skenario yang sudah kita tulis itu kita bisa mencoba untuk melamar ke misalnya ke production house atau ke stasiun TV atau ke layanan streaming. Yang dilihat adalah skenario-skenario yang kita tulis itu. Skenario-skenario tanpa pemesan yang ya mungkin secara teknis belum oke, tapi setidaknya itu udah menunjukkan kalau kita sudah berusaha gitu. Dan on top of that, mungkin kalau misalnya ada yang mau mulai, saya saranin mulailah dengan yaitu tadi, tonton film sebanyak-banyaknya dan baca buku-buku penulisan skenario, teknik penulisan skenario, ikutan workshop. Karena di situ kita bisa memperluas network gitu ya. Ya gitu. Itu pas lu nulis terus gimana? Lu kirim ke PH-PH gitu atau gimana? Itu gue tuh mulai nulis dari tahun 98, dari zaman kuliah. Itu skenario tanpa pemesan, iseng aja. Dulu tuh baca buku, habis baca buku penulisan skenario. Dulu tuh yang nulis itu Sid Field namanya. Sid Field. Itu buku. Udah baca, wah seru banget ya. Ya udah coba yuk nulis yuk. Nulis. Ada kali nulis 8 sampai 10 skenario yang hancur. Kalau dibaca lagi kemarin gue baca tuh mas kata-kata ini hancur banget nih. Tapi setidaknya itu ngasih semakin banyak skenario yang kita tulis tuh semakin ngasih kita rasa percaya diri untuk akhirnya coba tawarin ke orang. Dan akhirnya sampai pada satu titik di tahun 2004 tuh gue sama si Ogi tuh nulis sesuatu yang kita ini this is it. Kalau kita emang mau coba nawar-nawarin ke orang, inilah skenario yang harus kita tawarin. Dan ya bener yang tadi lo bilang, kita ngetokin pintu PH satu persatu sampai akhirnya ada yang mau ngambil dan baru diproduksi akhirnya tahun 2008. Itu yang main teman angkatan gue, teman PL kita juga si Winky. Oh Winky. Filmnya judulnya Gara-gara Bola. Ada di Netflix sekarang kalau pada mau nonton. Itu film pertama gue dan alhamdulillah tuh di situ si Winky dapat nominasi aktor pendukung terbaik di film itu. Jadi ya ya intinya gitu sih, jangan mudah menyerah lah. Jangan kalau mau masuk. Ini bukan rahasia ya, mungkin Mas Hasta bisa nge-vouch gue. Industri ini nih salah satu industri paling susah untuk ditembus. Tapi bukannya nggak bisa gitu. Oke. Kalau dari Mas Hasta sendiri gimana tuh jadinya? Dari sisi editor. Dari beberapa poin dari Mas Aga tuh sebenarnya ya sama ya. Maksudnya ngetokin setiap pintu. Bukan. Pertama cinta dulu pada film. Karena kalau nggak gitu susah gitu ya. Apalagi di bidang editing yang kerjanya sendiri, nggak dikenal orang, di ruang gitu yang gelap gitu ya, dingin gitu ya, batuk-batuk bisa. Terus nggak dikenal orang, itu yang paling sering gitu ya. Beda dengan misalnya kamera, ketemu banyak orang, dinamika syuting itu kan luar biasa ya. Terus mau nggak mau ketemu pemain kan, wah senang sekali gitu ya. Editing itu menyendiri. Kamu bisa kalau itu setiap kita kerja itu
nggak ada dorongan gini. Kalau nggak ada dorongan yang kuat terhadap film itu, terhadap kecintaan terhadap film itu, lebih cepat bosan. Beda dengan kalau di bidang di lokasi yang luar ruang gitu ya, eksterior. Itu kan ada orang, ada teman-teman main, ngerjain, timur. Itu membuat hidup. Jadi kalau lagi capek, bosan, mungkin masih ada hiburan, ngobrol-ngobrol. Di ruang editing itu bisa dibilang you are alone gitu ya. Lu harus ini. Tanpa kecintaan yang luar biasa, pasti itu tadi. Bosan dikit kabur, bosan dikit kabur. Itu yang bahaya. Jadi harus ada kecintaan sih. Itu basic. Itu hal yang nampaknya sederhana dan tidak ada di pelajaran buku-buku. Betul. Tapi justru itu modal dasar. Ya, baik cinta terhadap film gitu ya, senang. Saya juga penggila film, nonton film sejak SD saya. Gila nonton gitu ya. Sampai akhirnya saya memilih bidang saya ini gitu ya. Itu dengan kecintaan itu kita mau belajar bener. Saya itu waktu masih kuliah film sampai akhirnya lulus itu senengnya ngikutin senior. Saya paling terkenal ngintilin gitu. Ngintilin aja. Dia gak cuman saat kerja di editing, tapi kemana aja. Terus karena apa? Di situ ternyata ada obrolan. Dulu bergurunya sama siapa, Mas? Mas Sentot Sahid. Oh, oke. Ada sebentar dengan Mas Arturo dan Mas Rizal Basri gitu ya, editor lama. Tapi yang cukup lama Mas Sentot Sahid gitu ya. Nah, itu setiap senior itu kan ngobrol aja. Tapi ngobrol lama-lama kita dapetin ilmunya dia. Terutama kalau dia lagi kesal sama filmnya, kita tahu oh begitu ya persoalannya gitu ya. Persoalan film kita tahu, persoalan mengolah film juga akhirnya tahu dari obrolan. Jadi saya belajarnya dari menjadi pendengar yang baik. Jadi nggak cuma buku juga bagus dibaca, tapi belajar mendengar itu penting. Dan kebiasaan mendengar inilah penting sekali di meja editing, karena kita akan mendengar dua pemimpin kita, yaitu sutradara dan produser. Nggak bisa dengerin, jangan harap kita akan bisa kerjasama dengan orang-orang itu. Kebiasaan ego kita gitu ya, yang ini bener gue. Nah itu kan kebiasaan yang nggak mau mendengarkan orang lain. Editor tuh harus selfless ya, Mas ya. Actually penulis skenario juga harus selfless, harus mau menerima pendapat orang. Ada di buku dokumenter oleh Michael Ryberger bahwa kadang-kadang editor itu bahkan justru dia yang mengayomi sutradara. Karena sutradara kan penuh kegelisahan. Dia pokok dari sebuah pohon produksi ini, di mana dia mikiri semua hal. Jadi kepanikan biasa. Itu kadang-kadang insecure, apalagi kalau produksi kalau dokumenter kan banyak hal-hal yang nggak terduga. Terus gimana ya nanti di editingnya? Di situ editor harus lebih mengayomi. Jadi tiba-tiba dia menjadi bapak gitu loh. Bagi anak yang sedang panik gitu sedang excited banget, tapi juga penuh kecemasan, kadang-kadang terlalu percaya diri sekaligus tidak percaya diri. Itu luar biasa kompleksitas sutradara. Dan kalau nggak ada partner yang lebih mengayomi, lebih ini, dia makin panik. Bahkan aktor Xiang Pin dalam wawancara tentang editor adalah penyelamat sutradara dari bunuh diri. Dia sebut itu di dalam wawancara. Ada itu ininya. Betapa memang ketika mencipta itu kan sutradara penuh dengan kepikiran, perasaan yang luar biasa kompleks. Dan editor adalah sahabat sahabat bapak dan anak juga, tapi yang akan menjadi partner yang luar biasa karena dia menenangkan kepanikan itu. Saudara. Ada yang bilang kan film itu make or break-nya ya di ruang editing. Betul. Bisa jadi hancur, tapi bisa juga diselamatkan. Benar. Jadi kata-kata emas dari dulu bahwa editor adalah sutradara kedua itu kadang-kadang terbukti. Dan mungkin yang kalau boleh saya tambahin, untuk anak-anak zaman sekarang malah lebih enak ya karena udah dimudahkan oleh kehadiran aplikasi, teknologi yang begitu aksesibel. Artinya bahkan sebelum kita niat masuk untuk benar-benar serius masuk pun kita udah bisa latihan nih gitu Mas istilahnya. Nah ini juga bahwa diuntungkan bahwa mereka sebelum bahkan mengenal dunia industri, mereka sudah bisa sekarang karena lebih murah. Ada aplikasi yang sifatnya untuk amatir
ya kalau tadi saya sebut tadi itu biasa dipakai oleh profesional. Tapi di luar 3 merek tadi itu ada untuk amatir sehingga lebih murah. Dia bisa belajar dulu hal dasar tentang apa itu cut, apa itu pace, apa bagaimana switch transisi ya, segala macam. Dari situ sudah mulai dia bisa belajar. Jadi nggak perlu takut. Kalau dulu saya memang nggak bisa gitu karena harganya meja editing mahal banget dan besar sekali, nggak mungkin. Jadi saya harus ngintilin, itu dia bedanya. Tapi itu Mas akhirnya beli sendiri atau nabung kan lama-lama? Gue kira di setiap PH kasih gitu buat masuk kerja. Enggak, dulu itu memang juga masih mahal. Komputer masih mahal. Saya mulai cabokan itu di sebuah PH di Pasar Baru. Jadi dulu PH produksi belum tentu punya alat. Mesin editing. Right. Berarti cari tempat yang punya alat itu. Saya ke Pasar Baru ada, dan satu alat itu segambreng ininya. Bisa banyak. Dulu namanya VGA itu satu card sendiri gede. Nanti interface-nya satu ini gede. Kalau sekarang bisa satu laptop kecil udah bisa ngedit. Iya. Luar biasa. Pakai handphone aja bisa Mas sekarang. Makanya iya, pakai handphone aja udah bisa bikin film sekarang. Semua ada dimasuk di dalam benda yang lebih kecil. Kalau dulu enggak gitu loh. Nah, jadi ya saya harus mencoba merayu dalam tanda petik senior untuk ikut. Di situ saya ngelihat bahkan cara belajar saya mengenal software yang belum saya kenal, diam-diam daripada saya mengganggu senior saya. Ini apa nih? Ini apa? Kan dia akan marah. Kamu tuh mengganggu konsentrasi yang gini. Saya diam-diam saya catat. Saya gambar bahkan. Saya gambar ikonnya. Oh, itu untuk ini. Satu hari dapat 3 ikon gitu ya. Besok datang lagi dapat. Lumayan akhirnya dapat. Ini itu belum punya alat kan. Benar-benar namanya mencuri ilmu ya Mas. Mencuri ilmu. Itu bisa terjadi apa? Semangat untuk belajar besar, kecintaan terhadap ilmu itu besar. Ya tadi makanya cinta itu jadi awal. Betul. Dari kita mau kerja. Harus suka film sih. Awalnya pasti itulah ya. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita closing, kita ada biasanya kalau di diskusi taman belakang, kita akan membahas ketika lu ada di PL dulu. Nah, coba kita lihat ini siapa? Mas Sasta? Tebak mana gua? Coba cari. Kita lihat. Itu ya yang pakai kerah lebar. Kerah lebar. Kerahnya lebar semua, Bro. Iya, era itu kerah lebar semua. Kerah lebar. Rambutnya. Iya, benar. Benar. Oke. Saya dulu badannya kecil. Iya. Panggilan waktu SMA pensil. Iya. Karena kurus tinggi saya gitu ya. Itu. Nah, kalau ini agak yes. Udah pasti yang tengah lah ya. Iya, begitulah. Ini apa kegiatan apa nih? Ini ekskul gue nih dulu nih, Science Club. Science Club. Okay. Gue dulu ketuanya. Seriusan. Yoi. Jadi kalau suka nonton Big Bang Theory, ya itu kayak gitu tuh isinya tuh. Cara-cara berinteraksinya gitu. Itu yang kiri si siapa? Arli sekarang udah jadi profesor dia. Di LIPI. Oh, oke. Ini bukan Dok Pandey juga bukan Science Club ya? Iya, Dok Pandey juga Science Club. Dok Pandey Science Club. Kalau Mas Sasta dulu apa? Saya ekskulnya volley. Oh, volley. Kita pernah tahun 80 meraih juara pertama volley se-Jakarta. Oh, nice. Jadi kalau nggak salah itu antar sekolah Katolik se-Jakarta. Oh, oke. Kita waktu final kalau nggak salah mengalahkan Canisius. Waktu itu timnya Canisius. Saya lupa, ya, Canisius atau Tarsisus gitu. Oh iya. Ya, tapi emang itu suka bersaing gitu kan, PL Canisius dan Gonzaga gitu dari dulu. Betul. Ya. Jadi, tapi itu yang gue seneng sih, maksudnya kayak kalau di klisenya pergaulan SMA gitu kan, kayak Science Club ini, isinya nerd nih, pasti jadi yang tersisihkan gitu. Tapi honestly itu nggak gue rasain loh di PL dulu tuh. Iya. Jadi mau anak-anak yang kutu buku sama anak-anak yang suka olahraga, anak-anak yang suka otomotif, yang suka itu semua membaur gitu. Nggak ada jarak. Dulu saya ada ikut juga Kris PL. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh ya majalah sekarang sekolah udah ada Mas. Kris PL. Gue juga Kris Mas. Oh iya. Gue dulu juga Kris. Tapi sebagai kontributor. Ya oke. Bukan sebagai saya waktu itu pokoknya rodisnya lah gitu ya. Kalau dulu jarang nulis. Oh kalau di angkatan gue dulu gue sama Dipa Barus. Dipa Barus tuh juga Kris. Oh Dipa Barus. Yang sekarang jadi DJ itu. Yes. Saya paling bikin puisi pendek. Oke. Gitu-gitu aja. Cerpen. Oh puisi. Bukan puisi. Oh puisi ya. Gak terlalu pintar menulis sih gitu.
Ya. Ini sebenarnya topik yang menarik, sebenarnya masih bisa kita kulik lebih dalam, tapi mungkin kita akan di frag untuk masing-masingnya nanti lah di episode berikutnya kali ya. Siap. Karena waktunya sudah mentok. Yes. Jadi demikianlah episode kita kali ini. Jangan lupa saksikan diskusi Taman Belakang berikutnya dengan alumni-alumni yang keren pastinya. Bye bye. Thank you semuanya. Thank you.